Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Rifani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjarbaru. Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak, kreatif, dan kolaboratif. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya yaitu, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Berikut analisis tahapan Bagja. Membuat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar bagi siswa? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan prakarsa perubahan. Yang kedua, guru membuat rencana dalam pembelajaran untuk membuat prakarsa perubahan. Yang ketiga, guru memulai pembelajaran dengan menuliskan penyemangat pembelajaran untuk memancing daya tarik siswa. Ambil pelajaran. Pertanyaan apa saja yang bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Lalu tindakan yang dilakukan, yang pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi yang membuat semangat belajar. Yang ketiga, siswa diinstruksikan mencatat hal yang diamati untuk didiskusikan. Yang keempat, siswa berdiskusi terkait hasil pengamatan kelas lain. Gali mimpi. Pertanyaan, apa saja kegiatan yang dapat membuat siswa memiliki gambaran nyata dalam mewujudkan kelas impian, nyaman, dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, murid disuruh membayangkan kelas impian mereka. Yang kedua, guru menyiapkan alat dan media belajar. Murid menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Yang keempat, murid mempresentasikan hasil gambaran mereka terkait kelas impian. Jabarkan rencana. Bagaimana melibatkan murid untuk bersama mewujudkan kelas impian? Tindakan yang dilakukan adalah, yang pertama, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru dan siswa berdiskusi untuk menentukan alat dan bahan untuk membuat kelas impian. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan berpendapat dalam membuat rencana kelas impian.
Yang keempat, guru menuliskan hasil pendapat siswa di papan tulis. Atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, kapan dan siapa yang terlibat dalam pelaksanaan mewujudkan kelas impian? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pelaksanaan membuat kelas impian? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, memberi murid kesempatan berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas kelompok dalam mewujudkan kelas impian. Tindakan yang kedua, murid diberi kesempatan untuk menentukan tanggal pelaksanaan. Yang ketiga, guru dan murid berkolaborasi mewujudkan kelas impian yang disepakati. Yang keempat, guru dan murid melakukan perayaan setelah kegiatan selesai. Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam video yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mengelola sumber daya yang ada dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan murid untuk berkolaborasi. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. 6. Apa saja model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Seperti yang sudah kita ketahui, ada 7 modal aset yang dimiliki. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan alam. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Modal manusia. Guru menjadi pemimpin pembelajaran yang mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, rekan sejawat. Menjadi pihak yang bisa diajak bertukar pendapat atau berkolaborasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal manusia yang ketiga yaitu murid memiliki potensi berupa ide, kemampuan, kemauan berkolaborasi, dan keinginan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya modal sosial. Yang pertama, adanya hubungan yang baik antara guru dan rekan sejawat. Yang kedua, adanya hubungan yang baik antara guru dan murid. Yang ketiga, adanya sikap peduli dan gotong royong. Yang keempat, adanya hubungan sosial yang baik antar kelas saat mengunjungi kelas yang lain. Modal fisik. Yang pertama yaitu ruang kelas. Ruang kelas yang cukup luas untuk menunjang ruang gerak siswa dalam belajar. Kemudian alat tulis. Alat tulis sebagai sarana penuangan ide dan gagasan murid. Modal fisik selanjutnya yaitu meja dan kursi. Meja dan kursi dapat diatur sesuai keinginan untuk membuat suasana belajar menjadi nyaman. Kemudian modal fisik yang terakhir yaitu rak dan buku. Rak dan buku di kelas bisa menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya modal lingkungan atau alam. Pemanfaatan benda-benda di sekitar lingkungan untuk menghias kelas. Kemudian modal finansial. Yang pertama yaitu dana BOS, yaitu adanya dana BOS dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Yang kedua, kas kelas. Kas kelas dapat digunakan untuk pembiayaan dalam mewujudkan kelas impian. Modal politik. Kepala sekolah yang mendukung setiap prakarsa perubahan menuju pembelajaran atau pendidikan yang lebih baik. Kemudian
Yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Yang pertama, akhlak siswa yang baik. Akhlak siswa yang baik adalah aset penting untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, budaya gotong royong. Budaya gotong royong akan memperlancar adanya kolaborasi dalam pembelajaran. Sekian dari saya, Ahmad Rifani, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Banjarbaru. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.